Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Abi dalam Rubik. Ya, Rubik Story. Malam ini Abi mau cerita lagi nih tentang Pak Juli dan Momo. Siapa yang mau denger cerita? Dedek. Lah, cuma Dedek gitu? Oh, yang lain nggak mau dengar? Oh, gitu ya. Oke deh. Abi mau cerita Pak Juli dan Momo. Nah, judulnya itu Pak Juli jadi imam masjid. Kok jadi imam? Kenapa ya? Oke. Kita cerita ya. Suatu hari, Dek. Kan Pak Juli sekarang rumahnya pindah di mana, Dek? Rumah Pak Juli sekarang di mana, Dek? Di dekat dekat masjid. Rumahnya lebih besar ya, Dek ya? Disuruh pindah karena suruh Pak Lu. Lebih kokoh, lebih besar, lebih luas gitu. Nah, lebih bersih. Nah, tempatnya di sebelah masjid. Nah, suatu hari, Dek, kan Pak Juli tetap membawa teman-temannya tuh. Ada Koko, ada Kiki, ada Momo, terus ada Cici, terus ada Koto, ada Kitty. Tapi yang nggak dibawa apa tuh nggak? Yang nggak dibawa Sasa. Kenapa Sasa nggak dibawa? Kenapa Sasa nggak dibawa, Dek? Karena Sasa nanti kalau ditaruh di dekat rumahnya Pak Juli, masjidnya jadi bau. Iya, jadi hewan-hewan yang membuat bau lingkungan karena dekat masjid nggak dibawa sama Pak Juli. Nah, terus dikemanakan, Bi? Dititipin di taman wisata itu, di taman yang dibangun Pak Lurah. Jadi kan rumah Pak Juli kan sebelumnya kan itu kan dibangun taman kan. Nah, tapi sapinya biar di situ buat jadi pertunjukan atau taman wisata untuk melihat sapi deh. Nah, kita kembali ke cerita. Nah, waktu subuh deh ya, Koko bangunin Pak Juli seperti biasa. Jam berapa, Dek? Jam 4, pinter deh, masih inget ya. Suara Koko gimana? Wah, nggak ada suaranya. Gimana? Nggak dengar suara. Suaranya adalah Nah, Pak Juli bangun. Klik ya. Bu, jam 4, Bu. Nah, akhirnya Pak Juli bangunin Bu Juli. Bu, bangun, Bu, jam 4. Oh ya, Pak. Azan subuhnya itu, Dek, jam berapa tuh enggak? 4:30, Dek. Jadi masih ada waktu setengah jam. Pak Juli langsung ke kamar mandi, bersih-bersih, terus wudhu dan sholat sunnah. Coba Dede tahu nggak sholat sunnah setelah wudhu itu ada berapa? Menuju subuh. Ada berapa? Kalau dari jam 4, Dek, sampai jam 4:30 itu kita bisa sholat 3 waktu, Dek. Bukan 3 waktu, 3 jenis. Yang pertama, sholat syukur wudhu. Yang kedua, sholat sunnah malam. Dan yang ketiga, sholat qobliyah. Sholat sebelum subuh atau sholat fajar namanya. Nah, sholat syukrul wudhu itu dilakukan setelah wudhu. Kalau sholat malam ada beberapa macam. Kita bisa sholat hajat, tahajud, taubat, sama witir, Dek. Nah, ada 4 yang bisa kita lakukan kalau sholat malam. Boleh pilih salah satu. Minimal sholat witir gitu. Nah, waktu Pak Juli lagi beres-beres, tiba-tiba Momo ketok pintu, Dek. Tok. Loh, siapa itu? Loh, mau ngapain kesini, Mo? Katanya gitu. Momo mau wudhu. Mau wudhu. Aku di kamar mandi juga. Oh, Momo mau sholat juga? Kayak gitu. Udahlah, nanti aja. Nah, akhirnya Pak Juli beres-beres terus sholat sunnah. Terus tiba-tiba terdengar azan di masjid. Pak Juli kaget.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak gitu. Loh, kok suaranya kenceng tuh azannya? Pak Juli baru ingat. Oh iya ya, rumahnya sekarang deket masjid, pantas kenceng suara azannya gitu. Oh, alhamdulillah sekarang suara azannya terdengar. Setelah tahu suara azan itu, Dek, Pak Juli langsung ngajak Bu Juli. Bu, ayo Bu ke masjid, Bu, katanya gitu. Ke masjid, Pak. Iya tahu masjid dah dekat gini kok. Ayo. Ah, Pak Juli langsung berangkat ke masjid. Nah, saat di masjid, Dek, ternyata masih sepi. Baru muadzin. Tahu, Dek, muadzin itu apa? Muadzin itu yang azan tadi. Nah, baru muadzin dan Pak Juli. Nah, setelah sampai di sana Pak Juli langsung sholat 2 rakaat lagi, 2 rakaat. Apa namanya, tahiyatul masjid, Dek. Senangnya rumah dekat masjid itu, Dek. Bisa sholat tahiyatul masjid gampang, sholat sunnah dekat dan sebagainya tuh. Nah, saat semua jamaah dah datang, Dek, Pak RT datang, Pak Roni, Pak Sukri, Pak Adi, Pak Budi, semua bapak-bapak datang tuh, Dek. Tiba-tiba imamnya nggak datang, Dek. Imamnya nggak datang karena terlambat imamnya tuh. Nah, Pak RT bingung. Pak, ini siapa yang jadi imam ini? Loh, nggak ada yang datang toh imamnya. Wah, imamnya terlambat kayaknya, Pak, kata Pak RT. Jadi siapa ini? Ya udah Pak Juli aja yang jadi imam, katanya gitu. Weh, kok saya mendadak? Pak Juli kan suaranya bagus. Cuman kan gara-gara masjid ini nyewa atau membayar imam dari luar, jadi kan nggak pernah jadi imam. Dah Pak Juli aja yang jadi imam. Oh alah, malah jadi imam. Sudahlah, sekali-kali nggak apa-apa, boleh. Semoga tidak ada masalah. Nah, akhirnya Pak Juli jadi imam, Dek. Saat jadi imam, Dek, semua orang kaget-kaget, Dek. Karena suara Pak Juli bagus, Dek. Allahu Akbar. Kata Pak Juli itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Juli langsung apa? Baca Al-Fatihahnya bagus, Dek. Semua orang tuh merasa seneng dengerin bacaan Pak Juli itu. Pelan-pelan. Akhirnya waktu salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semuanya ikut berdoa, zikir, terus berdoa. Setelah selesai sholat, Pak Juli didekati Pak RT. Pak Juli ini suaranya bagus gini kok nggak pernah jadi imam tak kemarin-kemarin. Lah, kan kita memang bayar imam dari luar, Pak. Supaya masjid ini terus ada yang ngisi gitu. Ya mbok Pak Juli juga jadi imam. Walaupun ada imam yang lain dijadwalin gitu, Pak. Enggak, Pak. Bener loh, Pak, suara Pak Juli itu bagus, kata Pak RT. Enggak, masih kalah jauh, Pak. Saya aja nggak hafiz Quran kok. Saya nggak hafal Quran. Sebenarnya kan nggak harus hafal Quran, Pak, untuk jadi imam. Kayak gitu. Ya jadi badal nggak apalah, Pak, atau jadi cadangan saja saya, kata Pak Juli. Oh ya sudah ya, Pak, ya. Pokoknya Pak Juli jadi badalnya ya, atau jadi yang gantiin kalau imamnya nggak datang. Insya Allah, kata Pak Juli. Dah, Pak Juli habis itu, Dek, sering jadi imam, Dek. Karena apa? Karena imam yang dibayar itu atau yang dikasih yang jadwalnya itu hanya subuh, Dek. Jadi maghrib, isya, zuhur, asar tuh imamnya dari kampung, bukan dari luar yang dibayar gitu, Dek. Akhirnya Pak Juli malah sering jadi imam. Imam itu adalah pemimpin atau yang menjadi pemimpin sholat gitu, yang paling depan waktu sholat berjamaah. Oke, itu dulu cerita Abi ya. Tadi ceritanya tentang apa? Pak Juli jadi imam. Terus Momo kemana, Bi? Momo gak ikut sholat karena Pak Juli jadi imam. Akhirnya Momo cuma di rumah aja sama teman-teman yang lain seperti Mimi, Koko, Kiki, dan teman-teman yang lain. Oke, itu dulu ya. Teman-teman, kalau nanti terdengar azan langsung ke masjid ya. Pokoknya
bilang sama ayah sama bundanya, ayah bunda ayo ke masjid gitu ya. Supaya apa? Supaya masjidnya jadi makmur. Banyak yang datang ke masjid, sholat, dan banyak kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Oke, jaga kesehatan dan sayangi orang tua ya. Sampai ketemu lagi di Rubik Story selanjutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.